Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sore hari ini saya akan melanjutkan materi tentang Qasasul Anbiya. Napa Bapak Ibu? Qasasul Anbiya itu kisah para nabi dan rasul. Jadi nanti yang akan saya sampaikan adalah kisah-kisah nabi dan rasul yang jumlahnya 124.000. Kemudian yang termasuk rasul ada 313. Dan yang wajib kita ketahui, wajib nih, harus itu 25 nabi. Kalau kisah rasul itu namanya sirah nabawiyah. Napa? Sirah nabawiyah itu hanya kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khusus Nabi Muhammad namanya sirah nabawiyah. Kalau seluruh nabi namanya lupa. Tadi napa? Qasasul Anbiya. Pada pertemuan terdahulu sudah saya sampaikan 3 nabi. Kelingan boten? Nabi Adam, Nabi Syed, dan Nabi Idris. Nabi Adam Rasul, Nabi Idris Rasul, tapi Nabi Sis bukan Rasul. Tahu bedanya nih? Nabi itu manusia pilihan oleh Allah. Syaratnya laki-laki, mendapat wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril untuk dirinya sendiri, tetapi mendapatkan amanah untuk menyampaikan kepada orang-orang di sekitarnya. Kalau bahasa saya orang sak kampung. Niki kampung Sosro Menduran nopo Sosro Tiburan? Sosro Tiburan. Sing Menduran pundi? Malah ngetan. Pulau Malioboro. Ini Pulau Malioboro. Nek Masjid Abdurrahman di Sosro Tiburan. Berarti batasnya jalan Payangkarang nih. Ini jalan apa nih? Misalnya wonten teng kampung niki dipilih Allah laki-laki mendapat wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril, diberi mukjizat, hanya berdakwah mengajak agar orang berbuat baik sekampung Sosro Tiburan niku jenenge nabi. Wonten boten? Rano nggih. Karena syaratnya laki-laki. Oh, ada ini laki-laki. Mendapat firman Allah melalui malaikat Jibril. Nah, ini enggak ada ini. Malaikat Jibril aja belum pernah lihat. Kalau lihat Melayu kabeh mangke. Nabi saja waktu belum kenal pertama kali melihat introduk sakit demam. Kemudian yang ketiga diberi mukjizat. Asal mukjizat boten Pak? Boten dah. Berarti enggak ada harapan jadi nabi. Kalau ngaku nabi pasti nabi KW 5.000. Nabi palsu. Nah, ya Rasul itu lebih dari itu. Laki-laki dipilih Allah, dapat wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril, dapat amanah, dapat mukjizat,
tetapi wajib menyampaikannya tidak cuma sak kampung Sosro Cipuran, tapi lebih luas lagi sampai tingkat kecamatan, sampai kabupaten, sampai provinsi, sampai seluruh dunia. Itu kewajiban Rasul. Pun ngertos bedanya nggih? Nah, yang 25 Rasul ini sudah pasti termasuk Nabi. Tapi yang 124.000 Nabi ada yang bukan Rasul. Sekarang saya lanjutkan Bapak Ibu, Nabi yang juga Rasul, yang dalam daftar 25 Rasul menempati urutan yang ketiga. Siapa dia, Dek? Wah, pintar. Bisa mulai dikit lah ya. Kurang melu pengajian. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Nama aslinya Noah. Ini sanes Arin ya. Benten apa? Arin di aslinya Noah. Ini pilihan Allah. Nabi Nuh diberikan Allah usia yang sangat panjang. Berapa sih? 950 tahun. Untuk ditanya usianya bodoh kalau Nabi Nuh, songo limo mlakune wis angel 950 tahun. Usia dakwahnya 800 tahun. Jadi ada usia hidup, ada usia dakwah. Sama seperti kita Bapak Ibu, kalau saat tanya mungkin ada yang usianya 50 tahun, ada yang 60 tahun, ada yang 70 tahun. Tapi dakwahnya biasanya lebih pendek. Jadi waktu-waktu umur-umur yang kita gunakan untuk kebaikan, untuk menyampaikan kebenaran, untuk mengaji, untuk ibadah, itu biasanya lebih pendek, tidak sama. Kecuali Nabi yang sejak lahir sudah jadi Nabi, seperti Nabi Yahya, berarti sama usia hidupnya dengan usia dakwahnya. Sama dengan nabi-nabi yang lain, Nabi Nuh diangkat Allah menjadi Rasul juga di usia 40 tahun. Rata-rata Nabi diangkat jadi Rasul usianya 40 tahun. Itu standar Bapak Ibu. Standar nih Bang. Karena dianggap orang menjadi dewasa, emosinya stabil, tidak mudah marah, itu usia 40 tahun. Kalau belum 40 tahun masih kekanak-kanakan, gampang lesu, gampang mencak-mencak, petakilan. Maka untuk menjadi pemimpin, siapapun pemimpinnya, standarnya kalau usianya 40 tahun. Kalau di bawah 40 tahun, kalau bisa jangan jadi pemimpin. Tidak usah memaksakan diri sampai undang-undangnya dirubah. Nanti itu jenenge mongso ini. Karena belum saatnya, ilmunya belum sampai, kebijaksanaannya belum ada. Standarnya 40. Nah, mulai dari usia 40 inilah Nabi Nuh mulai berdakwah. Dan Bapak Ibu jangan kaget, 800 tahun Nabi Nuh berdakwah, itu hanya dapat umat jumlahnya 80. Dakwah 800 tahun dapat umat cuma 80. Berarti rata-rata dakwah 10 tahun dapat umat 1. Berarti kalah kali kulon. Aku loh setidaknya langsung tak main ini. Penak kula malah entuk jajan atau wedan. Nabi Nuh nggak dapat apa-apa, wedan nggak dapat, jajan nggak dapat, malah dihina, dicaci maki, dikatakan edan gila. Ikut Nabi Nuh. Nabi Nuh punya 4 anak putra semua. Namanya Yafis, Sam, Ham, Yam. Yafis, Sam, Ham, Yam. Yang nomor 4, yang ragil, beling, dablek, nakal, namanya Yam.
bahasa Ibraninya Kan'an. Kalau ngertos nggih? Nama aslinya Yam, bahasa Ibraninya Kan'an. Dan terkenal sampai sekarang. Kan'an juga punya umat. Walaupun sudah meninggal, nanti dalam kisahnya diterjang banjir besar dan meninggal, wafat, tewas, itu punya umat namanya Kan'aniyun. Dan nanti menempati sebuah daerah di Irak namanya Kan'aniyun. Nanti sampai sekarang masih ada umatnya, umat orang-orang Yahudi, termasuk Bani Israel itu, yang menggembur Gaza itu ya dari keturunan Kan'an itu. Tapi kisahnya panjang. Sekarang kita lihat dulu kisah Nabi Nuh alaihi salatu wassalam yang dakwah 800 tahun tapi hanya mendapatkan umat 80 orang. Siang malam berdakwah, pagi siang sore tiada henti. Tetapi setiap Nabi Nuh memberikan pelajaran, setiap pengajian, setiap ceramah, umatnya selalu menutupi telinganya dengan tangannya. Memberi wonten ini. Jadi kalau Nabi Nuh ceramah, umatnya itu ngaten Bu. Foto sing ngaten. Harus sing ngaten. Jadi kalau betul dia loh. Panas gitu. Itu umatnya Nabi Nuh. Menutupi telinganya dengan kedua tangannya. Maka nanti korban yang ditelan banjir itu posisinya pada menutup telinga, tidak mau menerima kebenaran. Bahkan mengancam kalau masih terus berdakwah akan dibunuh Nabi Nuh. Maka akhirnya menyerah, pasrah kepada Allah. Ya Allah, dah habisi sajalah umatku. Nabi menyerah Bapak Ibu. Merasa sudah tidak mampu, serahkan kepada Allah. Habisi saja ya Allah. Percuma nanti kalau punya anak, anaknya juga seperti bapaknya. Kalau punya cucu juga sama seperti mbahnya. Habisi saja ya Allah. Kata Allah, itu mau bunuh. Ya Allah, iya, habisi saja. Datangkan musibah. Baik kalau begitu mau, buat perahu, suruh buat perahu. Nanti kalau sudah jadi, aku datangkan banjir besar. Kata Nuh, buat perahu, pakai apa ya Allah? Ya pakai kayu, masa pakai kertas. Kayunya dari mana ya Allah? Tanam pohon. Pohonnya ya ditanam. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya dakwah itu penuh perjuangan. Tidak zim salah zim abrakadabra langsung jadi. Tidak seperti makan lombok begitu makan langsung pedas. Tidak, dakwah penuh perjuangan. Dan nanam pohon itu sendiri Bapak Ibu butuh waktu lama. Pohon yang ditanam oleh Nabi Nuh butuh waktu 50 tahun. Jadi walaupun Nabi Nuh sudah pasrah kepada Allah, ya Allah datangkan musibah saja, Allah masih memberikan kesempatan 50 tahun kepada Nabi Nuh untuk menanam pohon dulu sampai pohonnya besar, pohonnya tinggi, batangnya besar. Satu riwayat lain Bapak Ibu, kita boleh bangga, konon menurut penelitian, kapal yang dibuat oleh Nabi Nuh kayunya dari negeri Indonesia. Kayu nopo Bu? Jati nopo? Jati Mulyo. Kayu Kalimantan. Cuma saya belum percaya. Kalau Kalimantannya sudah ada, tapi nama Kalimantan sepertinya belum ada. Saya belum mengkaji lagi, tapi menurut penelitian kabar baiknya kayu yang dipakai untuk membuat kapalnya Nabi Nuh sebagian dari Kalimantan. Pun terima saja dulu. Yang jelas bukan kayu yang ada di Sosro di Buran. Kalau kayu Kalimantan wajar. Saya juga pernah membuktikan ketika saya di Kalimantan banyak resto-resto apung di tengah laut. Padahal airnya asin merusak kayu, tapi kayunya semakin kuat itu. Waktu di Kalimantan itu. Jadi sangat
nalar dan wajar kalau memang kapal Nabi Nuh dibuat dari kayu-kayu yang sangat kuat. Nah, ketika membuat kapal saja dihina, tokoh-tokoh masyarakat ketika itu mengolok-olok. Lihat Nuh, semakin gila, di tengah pelabuhan bikin kapal mau berlayar kemana? Gak ada laut, gak ada sungai. Wajar nih. Wajar kalau ada orang di kampung kita misalnya laut jauh, sungai cuma kali Jodoh kali no, gawe kapal ngomong. Nuh juga begitu. Setelah kapalnya jadi, baru semua umatnya yang masih nurut dipersilakan naik kapal satu persatu, termasuk binatang-binatang berpasang-pasangan naik ke atas kapal semua. Gajah, betina, jantan, macan, lanang, wedo, ayam, perkutut, deruk, kambing, sapi, kerbau, semuanya berpasang-pasangan. Bapak Ibu bayangin boten kapalnya gedene sapiro. Menurut ilmuwan Bapak Ibu, kapal yang dibuat oleh Nabi Nuh mampu menampung 40.000 manusia orang. Itu berarti sebesar lapangan sepak bola Liverpool itu. Kalau jumlahnya sebegitu banyak manusia yang bisa ditampung, ditambah 2.000 binatang, 4.000 binatang melata, 6.000 hewan unggas yang bisa naik ke kapalnya Nabi Nuh. Wis gedene sepiro. Menurut ilmuwan juga, kapalnya Nabi Nuh yang terdampar di pegunungan sudah ditemukan. Bekasnya masih ada dan menggunakan banyak baterai. Baterainya banyak yang menurut penelitian selanjutnya ternyata menggunakan tenaga nuklir. Coba Bapak Ibu, Nabi Nuh di zaman dulu ternyata sudah menggunakan tenaga nuklir, termasuk radioaktif yang waktu itu mungkin belum tahu itu apa, tapi sudah bisa dipakai untuk membuat kapal hingga berlayar melawan banjir bandang terbesar pertama di dunia. Ketika kapal sudah siap, Nabi Nuh masih mengecek dulu siapa umatku yang belum naik, satu persatu di absen. Pak Andi ada? Ada. Mati ada. Pak Marjoyo? Tidak ada. Dan ini mobil taksi nanti. Kabusnya podo karo kemis ini Pak Marjoyo ini. Wongnya podo. Berarti orang tidak bisa nih kemis Sabtu, berarti Senin soal Pak Marjoyo ini. Di absen satu persatu. Sampai anaknya kurang satu nggak ada. Kanaan mana? Naik ke geladak atas nggak ada, turun ke bawah nggak ada. Bahkan di kapal yang lantai paling bawah di dasar kapalnya, justru Nabi Nuh itu menemukan banyak kotoran. Ternyata orang-orang yang ingkar, pura-pura ikut naik kapal, mumpipis, beol, BAB, baru metu mana sebuah kapal. Jadi membuang kotoran ngecek itu. Dan dalam riwayat lain di bagian bawah juga di tempat kumpulan hewan-hewan itu ada hewan yang kotorannya bau, yaitu gajah. Tetapi kotoran gajah yang bau ini dimakan oleh binatang lain yang namanya babi. Nah, ini nanti ada sejarah babi Bapak Ibu. Tapi ternyata sudah ada sejak zaman Nabi Nuh yang memakan kotoran gajah. Maka ini kita singkirkan dulu yang babi. Kanaan tidak ditemukan. Nuh naik lagi ke atas kapal cari dan lihat ternyata Kanaan berkumpul dengan orang-orang kafir, tidak mau ke bapaknya. Maka dari atas kapal Nuh berteriak,
Ya bunayya arkam ma'ana. Manggil-manggil. Lihat Bapak Ibu, Kan'an itu anaknya Nabi, tapi beling, ndablek, ora gelem ibadah. Sebegitu belingnya, Nabi Nuh sebagai bapaknya masih memanggil dengan nama Ya bunayya arkam ma'ana. Wahai anakku sayang. Coba Pak, ini kan jarang ada. Kebanyakan orang tua kalau sudah nggak suka anaknya, manggilnya nggak pakai sayang-sayang, langsung nyebut namanya. Kan bisa aja Nabi Nuh, hei Kan'an, hei gendong misalnya ini. Wonten, naudzubillah min dzalik. Sebegitu nakalnya Nabi Nuh masih memanggil, wahai anakku sayang, ayo naik kapal, ikut papi. Ini bahasa saya ini. Apa katakan Anda? Mau ayah, aku di sini saja. Kata Nabi Nuh, banjir sudah besar, gunung sudah diterjang. Belum sempat menjawab, Kan'an sudah tenggelam, diterjang banjir besar, banjir pertama di dunia. Kalau menurut ilmuwan itu terjadi tahun berapa ya, ketika kutub es mencair yang memisahkan Jawa dengan Kalimantan. Dulu kan pernah bersatu Bapak Ibu. Dulu Indonesia pernah jadi satu, Jawa dan Kalimantan, Sumatera. Karena banjir besar, kutub es mencair, terus akhirnya terpisah itu Jawa dan Kalimantan. Kalau masih bersatu, karena lewat jalan darat nganggo bis apa mlaku tekan. Sekarang harus pakai pesawat. Monggo silakan Bapak Ibu nanti bisa browsing atau lihat di YouTube sejarah terjadinya banjir bandang terbesar di dunia. Pernah diteliti juga itu. Kejadiannya cukup lama itu. Dan kapalnya Nabi Nuh yang begitu besar terhempas juga, terombang-ambingkan di lautan, di samudra yang luas selama 3 tahun. Berlayar 3 tahun Pak Bu. Pemandangannya hanya lautan dan air. Waktu saya di Kalimantan, pernah kehabisan tiket pesawat, ditawarin numpak kapal lewatnya Semarang, butuh waktu 7 hari. Kulo trimo sabar mawon ngenteni pesawat teko. Alhamdulillah di dalam pesawat teko saged mulih cepet, rasa 6 dino apa 3 dino nang kapal. Nabi Nuh 3 tahun Bapak Ibu. Nalanya gimana nih kalau 3 tahun di kapal mangane nopo? Umat-umatnya yang jumlahnya 80 dibawa, binatang-binatang berpasangan juga dibawa. Itu udah mangan nopo itu. Kalau kita tidak bisa membayangkan, itulah yang namanya mukjizat. Jadi mukjizat yang pertama ketika di atas kapal selama tertahunan, pemandangannya hanya air laut, Allah berikan makan, ataupun kalau tidak ada makan Allah berikan rasa kenyang sehingga tidak merasa lapar. Yang kedua, panjenengan bayangkan boten Bapak Ibu, nek binatangnya do kumpul, ono gajah, macan, singa, wedhus, sapi, ayam, opor do pangan-panganan. Banyaknya boten. Kudune pangan-panganan nih. Niku boten. Nah ini mukjizat dari Allah. Dilala binatangnya ya rukun, iso kawin barang. Ning sejenisnya nih. Maksudnya ayam karo ayam, masuk ayam karo gajah. Ayamnya wedi betul banget itu. Gajah kagak wah ayam sak mene iki. Ora kolu, ora tegel. Tapi ada penelitian Bapak Ibu, belum lama saya membaca buku, tapi bukunya pakai bahasa Ibrani Pak. Angel banget orang dong. Ini wonten gambare, wonten simbolnya. Jadi saya nebak-nebak. Nebaknya gini. Yang pertama Bapak Ibu, dalam kondisi banjir besar, panik, nggak mungkin binatang kepikiran do cakar-cakaran, do pangan-panganan. Sama dengan kita dulu ketika diuji oleh Allah dengan gempa kecil,
tahun 2006 tanggal 26 Mei kelingan nggih. Itu gempa kecil. Saya masih di Sosro Kusuman, lihat jam itu kejadiannya hanya 1 menit, berarti 60 detik itu. Nggak ada apa-apanya, cuma gendeng jatuh. Tapi kalau di Bantul katanya lihat tanah saja bergelombang, sawah kayak lautan. Itu juga cepat. 12 menit tapi sudah menghancurkan hampir semuanya. Kalau kondisinya seperti itu, mau saya binatang redol cakar-cakaran pangan-panganan nggak mungkin. Jadi sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri, orang do pangan-panganan. Jadi kiamat ya seperti itu Bapak Ibu, apalagi kiamat besar. Banjirnya Nabi Nuh itu baru kiamat kecil. Kalau kiamat besar lebih dahsyat lagi. Allah gambarkan di dalam surat Al-Baqarah ayat-ayat terakhir. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Pada hari itu, pada hari kiamat, mereka semuanya bingung semua. Suami lupa dengan istrinya, istri lupa dengan suaminya, bapak lupa dengan anak-anaknya, anak lupa dengan simbahnya, lupa dengan saudara-saudaranya. Semuanya sibuk sendiri-sendiri mencari keselamatan. Banjirnya Nabi Nuh juga begitu. Binatangnya juga nggak sempat ke pangan-panganan, cakar-cakaran, atau mereka kawin-kawinan, boten sempat. Yang kedua, saya temukan di buku yang saya baca itu, ini luar biasa Bapak Ibu. Di dalam buku itu diceritakan binatang-binatang yang diajak oleh Nabi Nuh itu dimasukkan dalam tablet. Saya nggak bisa bayangkan tabletnya seperti apa, tapi yang jelas bukan tablet pil obat boten. Sering nonton film Amerika boten Bu? Film barat, film kriminal, penculikan presiden misalnya. Lah suka nih, kalau jane rasanya kebetulan mawon pernah nonton film, judulnya Escape from New York, melarikan diri dari New York. Ini ceritanya Presiden Amerika disandra. Itu cara menyelamatkannya dimasukkan dalam tablet. Kalau pesawatnya jatuh hancur, tabletnya nggak bakalan hancur. Jadi presiden tetap selamat. Itu tablet yang ditemukan di zaman sekarang. Teknologinya Pak, di zaman Nabi Nuh sudah ada. Sehingga kalau binatang-binatang dimasukkan dalam tablet, kapalnya umbung-ambing itu nggak bakalan pecah. Dan sesama binatang pun ya orang pangan-panganan, orang cakar-cakaran, orang kawin-kawinan, orang tabletnya dewe-dewe, orang kandangnya dewe-dewe, ini jenenge tablet. Itu yang saya baca di buku itu, tapi pakai bahasa Ibrani angel banget itu bahasa. Konon Bapak Ibu, sekarang Amerika sudah menyiapkan nanti kalau tak terjadi kiamat, Amerika sudah membuat 6 tablet. Tapi tabletnya berupa bunker tempat persembunyian kalau terjadi kiamat. Yang satu bunker bisa menampung 5.000 orang. Gede banget ya. Berarti nanti kalau terjadi kiamat, Amerika sudah bisa menyelamatkan diri 5 bunker kali 5.000 manusia. 25.000 orang akan selamat menurut Amerika. Bayangkannya seperti tragedi Nabi Nuh, pada nanti kiamat lebih dari itu. Ini kok Amerika. Kenapa Amerika bisa membuat bunker seperti itu? Sudah menyiapkan nanti kalau terjadi kiamat. Berarti Amerika Bapak Ibu tahu kira-kira kapan terjadi kiamat, walaupun tidak pasti. Kalau Amerika tahu kapan terjadi kiamat, berarti orang-orang Amerika pada baca Quran. Karena di Quran ada. Sebaliknya kita nggak tahu kapan terjadi kiamat. Jangan-jangan kita nggak pernah baca Quran.
Bahkan di Quran ada. Kalau membaca mungkin cuma baca ayatnya, tidak baca terjemahannya, jadi nggak tahu kapan terjadinya kiamat. Amerika sudah nyiapkan, berarti tahu kapan terjadinya kiamat. Berarti baca Quran. Itu Amerika, Pak. Uni Soviet sudah menyiapkan 4 bunker. Swedia sudah menyiapkan 3 bunker. Rame-rame sudah menyiapkan menyambut datanya hari kiamat. Indonesia pun siap, dereng. Kita lagi dosibuk korupsi, nyiapke Pertamina, saniki kehutanan, jantan-jantan. Jika korupsi nopo ki ora komanan, entek kabeh. Selesai banjir Bapak Ibu, akhirnya kapalnya Nabi Nuh terdampar di pegunungan Turki. Coba lihat Bapak Ibu. Banjirnya mulai dari Irak niku Asia Barat, terdampar di pegunungan Turki. Turki niku Eropa. Jaraknya berapa jauh? Menunjukkan betapa besarnya banjir bandang ini. Nah, setelah musibah ini selesai, akhirnya Nabi Nuh bersama umat-umat yang dibawanya yang hanya 80 orang-orang lemah semua, miskin-miskin tapi taat kepada Allah, hidup tenang di satu tempat, di satu wilayah, sampai Nabi Nuh menghembuskan nafas yang terakhir. Pun selesai kisah Nabi Nuh. Ada pertanyaan? Tidak ada. Lanjut ya. Nabi berikutnya adalah Nabi Hud alaihi salatu wassalam, Nabi yang keempat. Jarak dengan Nabi Nuh 1000 tahun atau 10 abad. Jadi Nabi Nuh meninggal selama 1000 tahun tidak ada Nabi. Kira-kira Bapak Ibu, kalau nggak ada Nabi, orangnya taat nopo maksiat? Maksiat. Jangankan 1000 tahun, setahun saja kalau nggak ada orang-orang alim di satu kampung, nanti maksiat semua. Singapura Bapak Ibu dulu itu pernah menjadi negara Muslim. Tahun 2015 waktu saya ke sana, 3 hari saya di sana, datanya berubah drastis. 90% non Muslim, Chinese. Muslimnya 8%, Hindunya 2%. Itu kondisi Singapura sekarang. Konon kabarnya Indonesia akan dijadikan Singapura kedua. Siap-siap mawon. Reklamasi gagal di Tanjung Priok, tetapi pindah di Kalimantan. Tiap hari ratusan Cina masuk di Kalimantan lewat Kalimantan Timur, mengaku buruh, mengaku TKA, tapi ternyata tentara Cina. Belum nanti PIK 1, PIK 2, laut dipageri itu loh Bu. Mungkin kita siap menghadapinya, atau mungkin kita besok sudah tiada. Nah, besok kalian yang ngadepin ini, kuat mboten itu. Kalau terjadi Singapura kedua. Gak usah jauh-jauh Bapak Ibu, di Kokap, Hargotirto Kulon Progo, tahun 1988 saya ke sana, sholat Idul Adha di sana, korban di sana. Itu yang non Muslim cuma satu, semuanya Muslim. Yang non Muslim cuma 1 orang, mantunya kepala dusun. Pilih sisi yang non Muslim, mantunya kepala dusun. Tahun 1988. Tahun 2004 saya ke sana lagi. Yang Muslim tinggal 1. Tinggal semuanya udah non Muslim.
gantian. Yang muslim tinggal satu, kepala dusunnya wabih non muslim. Pripun Bapak Ibu? Nabi Hud mewarisi peninggalan Nabi Nuh dalam waktu 1000 tahun. Maka hampir dipastikan orang-orangnya sudah ahli maksiat semua. 1000 tahun. Herbertirto saja yang saya tinggal berapa tahun? 88 sampai 2004 sudah berubah seperti itu. Kalau sekarang nggak tahu nih. Sekarang udah 2025. Dulu waktu terakhir saya ke sana tahun 94 itu sudah berubah. Berubahnya pelan-pelan Bapak Ibu. Ditinggal oleh Nabi Nuh masih ada orang alim, masih ada tokoh masyarakat, masih ada guru ngaji, ustadz, penceramah. Jadi masih nurut-nurut dulu, alon-alon Pak. Nah setelah orang-orang alim ini meninggal semua, ya masih kangen, masih merindukan ajaran-ajarannya, gambaran-gambaran tokohnya, jasa-jasanya, lalu dibuat patung-patung. Tujuan pertamanya hanya menghormati saja, mengenang jasa-jasanya. Sama dengan kita, ada patung Wahidin Sudirohusodo, ada patung Ki Hajar Dewantoro, ada patung Diponegoro. Kan awalnya cuma menghormati saja toh Pak, mengenang jasanya. Dulu tokoh muslim, pernah jadi orang alim. Tapi lama-lama kaumnya Hud ini yang ditinggal oleh Nabi Nuh menjadikannya sebagai Tuhan, jadi keramat, disembah-sembah. Mulai kebablasan. Nanti Bu, mungkin anak turunan kita mudah-mudahan nggak jadi iso wae nyembah patung-patung Diponegoro, patung Ki Hajar Dewantoro, patung Wahidin Sudirohusodo. IKN saja kabarnya ada patungnya beliau. Sekarang saja sudah disembah-sembah hidup, apalagi besok. Nah, kondisinya seperti itu. Padahal Nabi Hud yang diutus oleh Allah adalah orang dari saudara-saudaranya sendiri, bukan orang lain. Jadi ibarat di kampung sini sosok hiburan, ada orang yang dipilih Allah dari orangnya sendiri. Jadi Allah memilih Nabi Hud untuk menjadi Rasul agar karena kenal saudaranya sendiri, koncone dewe, kampung dewe, karena memang nurut kabeh gitu loh. Daripada orang lain. Itu karena Gusti Allah ngaten. Tapi ternyata sama saja umatnya Nabi Hud juga membeli. Nakal, brutal, preman dan macam-macam. Umatnya Nabi Hud alaihi salatu wassalam yang Allah berikan usia 130 tahun. Kalau Nabi Nuh tadi berapa tahun? 950. Nabi Hud 130 tahun. Makanya jenengan kita tahun Pak. Saya kenal satu. Kira-kira kapan tahun? Ini kan Muhammad Beni loh. Motivasi biar banyak beramal, karena tidak tahu kapan terjadinya yang namanya sakaratul maut. Bapak Ibu, dakwahnya Nabi Hud sama dengan Nabi Nuh, mengajarkan ketuhanan, keesaan, hanya menyembah kepada Allah, namun umatnya pada menyembah berhala-berhala. Maka nasihat-nasihat yang disampaikan oleh Nabi Nuh sama saja seperti Nabi Hud juga, dicaci maki, diolok-olok. Bahkan Nabi Hud dikutuk oleh umatnya, kamu gara-gara tidak suka dengan berhala kami sejak nenek moyang dulu, kamu terkena penyakit namanya penyakit gila. Diunaki edan Bapak Ibu. Nek kula saniki wonten sing menawi edan ora apa-apa. Nabi Hud juga digitukan sampai pada batas titik maksimal. Nabi Hud juga mengingatkan, kalau kamu tidak kembali kepada jalan yang benar, nanti musibah akan datang.
masih ngayal. Bahkan nantang Yahud kalau memang itu betul, segera akan datangnya musibah. Malah nantang kok. Orang takut dengan musibah ini malah nantang. Kalau memang benar-benar Nabi segera datangkan musibah, malah nantang ini. Maka Nabi Hud mohon kepada Allah, Allah mendatangkan 3 macam musibah. Yang 2 musibah belakangan datangnya bersamaan. Didahului dengan musibah berupa kekeringan, kemarau panjang, 3 tahun Pak tidak ada hujan. Kita dulu pernah merasakan gitu. Ini orang nanti setahun hanya beberapa bulan sungai-sungai dosak, selokan Mataram do ketok watune, batu-batu kerikil, ono sepeda bekas barang itu. Itu saja kemarau kekeringan yang dibuat. Kalau bendalu keliling kadang nggak sengaja lihat mobil pemadam kebakaran di selokan Mataram. Orang sing kebakaran wonten apa? Enggak ada, jebul nyedot banyune niku. Banyune disedot nggo gawe jalan tol niku. Jadi kekeringane dibuat niku. Disedot banyune nggo gawe jalan tol teng niku. Teng daerah Sayegan. Sungai-sungai pada saat hujan mulai berkurang. Sekarang aja mulai hujan nggih. Alhamdulillah rahmat. Pas sholat tarawih sudah saya jelaskan itu namanya rahmat. Asal hujannya jangan besar-besar, hujan badai yang penuh dengan angin. 3 tahun kekeringan, bahkan semua umatnya itu harusnya taat kepada Nabi Hud, tetapi malah menuduh gara-gara kamu Hud kami diturunkan musibah. Kamu nggak nyembah patung malah kena musibah ini, gara-gara kamu malah dituduh coba. Ya mungkin kayak ustaz-ustaz penceramah juga dituduh dikriminalkan gara-gara kamu negara ini inflasinya tinggi, utangnya banyak, sing disalahkan ustaz dan itu. Nabi juga disalahkan, dianggap gila. Akhirnya datang pada masanya mukjizat berikutnya yang Allah turunkan kepada Nabi Hud atas tantangan umatnya. Allah mendatangkan awan hitam pekat panas. Tetapi karena masih jauh, umat yang bandel-bandel ini tidak tahu kalau panas. Ngertinya awan panas akan segera turun hujan. Jadi dok seneng sorak sore dok pesta syukuran sore hujan akan datang. Nabi Hud mengingatkan itu bukan hujan, itu wedhus gembel. Dulu sudah ada Bu, cuma belum tahu namanya. Kita tahu nama wedhus gembel kan tahun 1997. Kelingan boten erupsi Merapi itu yang korbannya 213. Kula weruh dhewe Pak. Dilala ibu saya dirawat di rumah sakit Sarjito 8 bulan. Jadi saya nunggu di sana, lihat jenazah korban Merapi ting telatak niku Pak, pinggir-pinggir kamar penuh semua. Jadi di teras-teras dijojot-jojot. Ya wis iki urip, cepet-cepet niku. Ini cupung meleleh ono sing mripate meleleh, ngeri banget niku. Kula sempat-sempat ngitung 1 2 3 4 kurang gawean iki. Niku seneng di Sarjito lho Pak, belum rumah sakit lain. Tahun 97 niku. Saya tanya itu panasnya berapa derajat itu? Erupsi Merapi wedhus gembel tahun 97. Kula niku nembe wangsul KKN 1 bulan, Pak. Jadi selama KKN saya diajari bagaimana cara mengungsi, KKN malah diajari mengungsi. Pulang sebulan terus kena wedhus gembel. Tempat saya KKN 7 RT, bukan RT 7 RT semuanya habis. Termasuk RT 1 yang muslim. RT 2 sampai 7 non muslim. Saya KKN di sana habis semua. Turgo habis waktu itu. Padahal ada pengantinan Bu, wonten resepsi ini kok. Manten lanang wedok entek kabeh, meler kabeh.
dulu korban Merapi. Itu panasnya menurut BMG itu baru 900 derajat. Jenengan bodoh kaitan ngomong ini kok 100 derajat. Wah ini motor dikobok 100 derajat tiba tersikil meleleh gitu. Nembe 100 derajat, Merapi konon 900 derajat. Paku dijelupkan di laharnya langsung lumer. Paku nih loh, paku usuk nih loh Pak. Awan panas yang Allah kirim kepada umatnya Nabi Hud konon panasnya 9.000 derajat. Niko dereng kiamat loh Bapak Ibu. Nembe musibah awan panas dengan kecepatan 60 km per jam. Jadi Nabi Nuh diselamatkan Allah dalam satu riwayat dilarikan dulu menempuh jarak Jogja Jakarta itu berapa kilometer? 500 nih kira-kira 600. Itu berarti hebat sekali itu kecepatan awannya itu. Seperti Jogja Semarang 120 km dalam waktu 3 jam. Kalau kecepatan 40-an cepet banget ya. Dalam riwayat lain Allah selamatkan Nabi Nuh tinggal di rumah bersama umatnya, di rumahnya masing-masing. Tapi aman. Ini berarti mukjizat juga ini. Seperti yang di tsunami Aceh. Kan ada masjid nih. Lainnya pusat semua, ada masjid yang dilewati tsunami lewat pinggir kanan pinggir kiri. Seperti kebakaran di Amerika kemarin, ada masjid yang tidak terbakar, lainnya kepanasan, masjid ini dingin, padahal nggak pakai AC. Dan orang-orang Islam kumpul di dalam masjid itu selamat semua. Sebegitunya Allah turunkan mukjizat. Kalau zaman sekarang namanya keajaiban, orang Amerika tetap tidak suka menyebarkan fitnah. Wah itu pakai sihir itu, sampai seperti itu, sampai nggak percaya. Pun rampung kebakaran di Bapak Ibu Amerika, tapi kemarin mulai kebakaran lagi. Entah sampai kapan. Di zaman Nabi Lut, Allah selamatkan Nabi Lut tinggal aman di rumahnya masing-masing. Nah musibah berikutnya itu, tadi yang pertama Allah turunkan kemarau panjang selama 3 tahun tidak ada hujan. Yang kedua, 2 musibah langsung Allah kirim awan panas dengan kecepatan tinggi bersama dengan turunnya taupan dingin selama 8 hari 7 malam. Tidak henti-hentinya. Bapak Ibu, hujan 1 hari tidak berhenti. Tangerang, Bekasi kebanjiran. Mau saja kebanjiran sampai kedalaman 3 meter. Iku mboten mandek sedino. Bagaimana kalau seminggu? Kan 7 hari. Taupan yang melanda umatnya Nabi Hud itu 7 malam 8 hari tiada henti. Pun sakit dibayangkan. Maka yang terjadi orang-orang yang tadi ingkar kepada Allah digambarkan seperti batang pohon korma yang sudah lapuk, kosong, tidak ada apa-apanya, seperti sampah diseret oleh samudra laut dan sungai. Itu orang semua nih. Terjadi di zaman Nabi Hud. Kita tidak menyaksikan, hanya membayangkan lewat kisah-kisah para nabi. Andai saja menyaksikan mungkin tidak kuat. Itu yang terjadi di zaman Nabi Hud alaihi salatu wassalam. Setelah kejadian itu, Nabi Hud dengan umat-umatnya menempati daerah yang bernama Hadramaut. Tadinya tinggal di sebelah utaranya, kena musibah, habis ludes. Terus sekarang tinggal di daerah Hadramaut sampai Nabi Hud mengembuskan nafas yang terakhir. Nah Bapak Ibu, ada satu pemandangan, satu tradisi yang terjadi di zaman Nabi Hud sampai sekarang masih berlaku.
Kira-kira nopo Bapak Ibu? Tradisinya yang dilakukan orang sekarang biasanya dilakukan di bulan Sya'ban. Tanggalnya 11. Tradisi nopo Pak? Sya'banan. Orang sering bilang nyadran. Nah, yang beri wonten nyadran. Wonten. Nah, bukan gini, kula mboten wonten. Teng Tegal, kula asli Tegal, asli kula Tegal mboten wonten. Kula kenalnya dateng mriki teng Jogja, terutama daerah di Bandung wonten, tapi saya tahunya di daerah Kutu Duku. Oh sudah. Pun maghrib, alhamdulillah. Kalau ada waktu besok tak jelaskan tentang nyadran. Mari Bapak Ibu kita buka bersama dengan membaca doa untuk kita dan juga yang ngunduh takjil Ibu Marsini dan Ibu Kustiah, juga Bapak Wadoyo lagi. Mudah-mudahan amalnya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pahalanya melimpah ruah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.